Jadi aklimatisasi itu prosesnya terjadi dalam prode ontogeni hewan. Jadi mulai dari larva, kemudian post larva, kemudian berkembang sampai kemudian tua, ya, itu aklimatisasi. Kemudian sifatnya reversible. Sama tadi, ketika ada upaya untuk membuat atau respon yang dilakukan oleh ikan nila ketika dimasukkan ke tambak dengan tidak kencing dan banyak minum. Nah, ketika kembali ke kondisi yang normalnya, maka kebiasaan itu tidak akan dilakukannya lagi. Kemudian yang kedua, bahwa kemampuan aklimatisasi itu tidak diturun-temurunkan, ya. Nah, kemudian sementara kalau adaptasi, ya kita lebih perubahan seleksi alam. Jadi yang kita ingat adalah teori Darwin itu. Nah, ya. Nah, kalau terkait adaptasi, ada contoh ini, adaptasi fisiologis, perubahan respon organisme yang dapat menyokong kelangsungan hidupnya dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Nah, ini yang saya katakan tadi, karena adaptasi itu menyangkut seolah-olah kalau sebut adaptasi kita ingat teorinya Darwin, maka di dalam konsep adaptasi yang sifatnya sementara itu digunakan istilah kompensasi yang diperkenalkan oleh Hoare 1966. Jadi dia menyebut istilahnya dengan kompensasi yang kita gambarkan dari gambar yang pertama tadi. Jadi istilah lainnya, jadi kompensasi itu disebut juga dengan homeostasis regulation. Jadi mempertahankan beberapa kondisi internalnya secara konstan meskipun faktor tersebut di lingkungan mengalami perubahan. Jadi ya seperti tadi penggambarannya itu, bahwa meskipun ada stres yang mendorong batunya itu supaya bergelincir ke kanan, ya ada upaya-upaya kompensasi untuk mempertahankannya. Jadi ada kondisi di mana dia tetap konstan meskipun kondisi lingkungan mengalami perubahan. Jadi di sini ada tiga istilah yang setara: adaptasi fisiologis, kompensasi, dan homeostasis regulation. Jadi sini didefinisikan sebagai seluruh perangkat kemampuan fisiologis hewan untuk menghadapi kondisi maupun sumber daya lingkungannya. Totalitas dari kemampuan itu tidak lain adalah sekalian proses kimia yang terjadi dalam tubuh hewan berikut perangkat substansi kimia, enzim dan koenzim, serta hormon-hormon yang terlibat dalam proses-proses itu. Nah, jadi adaptasi fisiologis itu ya menyangkut kerja hormon, kerja enzim dan sebagainya. Nah, ini contoh yang digambarkan bahwa adaptasi fisiologis itu pada hewan itu sudah menyesuaikan diri dengan jenis makanannya, ya. Nah, jadi kalau misalnya ikan predator, nah predator itu kan pemakan daging. Nah, di dalam pencernaannya sudah ada hormon-hormon yang atau enzim-enzim yang didominasi oleh untuk pemecahan protein, ya. Jadi ada berapa jenis enzim untuk daging, protein, sementara karbohidrat dan lemak hanya satu. Itu untuk ikan predator. Nah, sementara yang tidak predator, ini lebih banyak untuk karbohidrat. Kalau tadinya di predator untuk karbohidrat enzimnya hanya satu, ini di non predator enzimnya ada dua. Kemudian di sini hanya ada tiga enzim untuk mencerna
proteinnya hanya 3, sementara tadi yang predator itu ada 4 ya. Nah, kemudian ya adaptasi morfologis. Jadi adaptasi morfologis ini suatu respon juga yang dilakukan oleh hewan untuk mempertahankan homeostasisnya itu ya. Nah, ternyata adaptasi morfologis ini memiliki suatu pola ya, memiliki suatu pola. Ada yang disebut dengan aturan Bergmann. Individu hewan yang hidup di daerah suhu tinggi cenderung berukuran lebih kecil dibandingkan kerabatnya yang hidup di daerah bersuhu rendah. Jadi ini adaptasi morfologis bahwa kelinci atau tikus atau apalah namanya ya, kalau dia hidup di daerah bersuhu tinggi itu ukurannya lebih kecil dibanding dengan kerabatnya yang hidup di daerah bersuhu rendah ya. Mungkin katakanlah kita punya sapi suhu tropis itu biasanya kalau dibandingkan dengan sapi dari Australia, nah sapi Australia lebih besar ya, karena Australia suhunya lebih rendah. Itu mungkin contohnya, meskipun penyebabnya bukan semata-mata karena suhu ya. Kemudian ada aturan Allen ya. Paruh, daun telinga, ekor dan bagian tubuh terjulur lainnya cenderung lebih pendek pada hewan di daerah bersuhu rendah dibandingkan dengan kerabatnya yang hidup di daerah bersuhu tinggi. Nah, jadi mungkin ada kelinci yang ada daun telinganya, atau kalau di perikanan itu orang umum diketahui bahwa plankton dengan jenis yang sama itu julur-julurannya lebih panjang di Indonesia dibanding spesies yang sama di daerah subtropis ya. Julur-julurannya pasti lebih pendek. Jadi intinya itu julur-juluran lah, ekor kah, telinga kah, paruh kah, itu lebih panjang di daerah tropis ya. Kemudian aturan Gloger, lagi aturan Gloger. Hewan-hewan homeoterm yang hidup di daerah beriklim panas dan lembab cenderung mengandung lebih banyak pigmen hitam. Di daerah beriklim kering lebih banyak pigmen kuning, coklat dan merah. Di daerah beriklim dingin pigmennya mengalami reduksi. Nah, ini mungkin berlaku pada manusia juga ini ya. Orang-orang dari Eropa yang beriklim dingin pigmennya tereduksi, sementara di daerah Afrika misalnya itu pigmen hitamnya itu lebih muncul ya. Kemudian aturan Jordan. Jumlah vertebra pada jenis ikan yang hidup dalam perairan bersuhu rendah lebih sedikit dibanding yang hidup di perairan yang bersuhu tinggi. Nah, sayap yang hidup di daerah pegunungan atau beriklim dingin cenderung lebih panjang dibanding yang hidup di daerah yang beriklim panas. Jadi lebih pendek sayapnya yang di iklim tropis dibanding yang di daerah dingin. Jadi itu beberapa pola yang merupakan adaptasi dari hewan-hewan terhadap kondisi lingkungannya, khususnya suhu. Nah, kemudian ini adaptasi perilaku, kita lompati saja. Kemudian ya ini tadi yang saya sebutkan, bahwa kalau dia Bernard, fisiologis dari Prancis, ini yang mengatakan bahwa stabilitas kondisi internal organisme merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidupnya. Jadi bagaimanapun perubahan atau dinamika kondisi lingkungan, maka kondisi internal organisme perlu kondisi yang stabil. Dan kondisi stabil dalam internal tubuh itu adalah prasyarat untuk kelangsungan hidup.
Itu yang dikemukakan oleh Claude Bernard. Nah, kemudian tahun 1929 ahli fisiologi Amerika W.B. Cannon memperluas ide tersebut dan memperkenalkan istilah homeostasis. Jadi homeostasis tadi ini diperkenalkan oleh Cannon. Kekonstanan atau kestabilan lingkungan internal dari hewan dan mekanisme yang dilakukan agar kestabilan yang dapat diperjadi. Jadi ini homeostasis ini adalah mengacu kepada kondisi stabil dalam internal hewan. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, bahwa ditemukan oleh Cannon mengapa hewannya makan atau hewannya tidak dikasih makan, gula darahnya tetap sama. Sehingga itulah yang memicu munculnya teori homeostasis dari Cannon tadi ini. Nah, kemudian ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa Horst mengemukakan istilah kompensasi untuk adaptasi fisiologis. Nah, kemudian terkait dengan kondisi lingkungannya, hewan dibagi atas dua, ada regulator, ada konformer. Jadi regulator mempertahankan kondisi internalnya konstan, sedangkan konformer kondisi internalnya berubah seiring dengan perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Jadi saya kembali dulu ke sini. Nah, jadi ada dua hewan, ada dua jenis ya. Jadi yang pertama konformer, yang kedua regulator. Jadi nah, ya. Jadi regulator itu adalah organisme yang bisa mengatur kondisi internal tubuhnya tetap berada pada suatu kondisi yang stabil. Jadi meskipun ada stres, dia berusaha kompensasi sehingga tetap berada pada kondisi ini. Tetapi ada juga yang istilahnya konformer. Mungkin untuk memudahkan mengingat, kompromi ya. Jadi dia banyak kompromi. Ya, jadi kalau misalnya kondisi yang stabil di sini, tapi ada stres, didorong ke sini, ya dia masih bisa melakukan kompromi lah. Sepanjang tidak ekstrim sampai misalnya dia jatuh di sini. Ya, artinya kalau dia sudah sampai di sini, ya mungkin dia akan mati. Nah, jadi ada yang regulator, ya regulator mungkin ya terkait lagi tadi ini dengan endoterm ya. Apapun yang terjadi, apakah dia berada di Gunung Sahara, apakah dia berada di kutub utara yang dingin, suhunya tetap 37. Nah, tapi sebagai kompensasi, ya adaptasi fisiologisnya itu macam-macam. Kalau misalnya dia berada di kutub yang dingin, sebagai kompensasi dari mempertahankan suhu ini, dia selalu menjadi lapar. Jadi dia harus banyak makan, ya. Nah, sementara konformer, ya dia masih bisa melakukan kompromi-kompromi ya, terdorong sedikit di sini bisa. Ya, ini mengacu contoh sederhananya ya ektoterm ya. Jadi suhunya bisa naik turun, tetapi sepanjang berada dalam batas-batas toleransi dia tetap bisa hidup. Kecuali kalau dia sudah di luar toleransi, dia akan mati ya. Jadi inilah contoh bagaimana regulator dan konformer.
Nah, kemudian ya ini saya kira ulangan saja tadi. Ada endoterm, ada ektoterm. Nah, kemudian ini bagaimana mekanisme belanja energi ya. Belanja panas lah. Nah, sehingga supaya suhu itu tetap berada pada suhu yang sama, harus ada perimbangan antara heat yang hilang, panas yang hilang dengan panas yang didapatkan ya. Seperti itu. Jadi ada pengaturan dari beberapa sumber panas. Yang pertama adalah heat dari metabolisme, kemudian heat dari radiasi, kemudian heat dari konduksi, kemudian heat dari perubahan fase air. Jadi kalau misalnya kita berada di Gurun Sahara, maka kita dapat heat gain yang banyak sekali dari radiasi karena mataharinya memancarkan panas ya, atau konduksi karena padang pasirnya menghasilkan panas, kemudian panasnya berpindah ke udara, lalu udaranya mengenai kita, jadi panas dari konveksi. Nah, kalau kita mendapatkan heat yang sangat banyak ya, kita sudah dapat heat dari radiasi, dapat juga panas daripada konveksi, maka kita harus menyeimbangkan dengan mempertinggi heat loss. Nah, bagaimana membuang panas? Nah, itu dari heat water. Nah, kita tahu bahwa air itu punya karakteristik lambat panas, lambat dingin ya. Sehingga untuk membuat atau membuang panas yang saya gambarkan tadi, kita hidup misalnya di Gurun Sahara, maka panas yang kita dapatkan itu kita buang dengan cara memanaskan air dalam tubuh kita. Jadi merubah atau mengalihkan panas yang kita peroleh itu menjadi media untuk memanaskan air. Kita tahu kan bahwa cairan intrasel kita terdiri dari 80% terdiri dari air. Maka heat gain yang kita dapatkan itu dimanfaatkan untuk memanaskan air, kemudian air berubah menjadi uap, itulah yang berbentuk keringat. Sehingga heat gain yang kita dapatkan itu kita buang lewat keringat. Nah, Anda tahu kan bahwa untuk memanaskan 1 liter air itu butuh banyak kalori. Nah, jadi dengan mekanisme ini manusia atau hewan-hewan yang lain bisa mempertahankan suhunya pada kondisi konstan meskipun dia berada pada daerah yang ekstrim. Nah, bagaimana kalau dia berada di daerah yang dingin, misalnya di kutub utara? Nah, ada upaya-upaya yang merupakan materi juga dari tugas yang akan saya sampaikan. Nanti teman-teman yang akan menyampaikannya sendiri ya. Mekanisme untuk memperkecil atau mengurangi selisih antara suhu di luar tubuh dengan suhu di dalam tubuh. Mekanisme itulah yang disebut dengan hibernasi ya, ada torpor ya. Jadi mungkin sudah pernah dengar juga bahwa
untuk mempertahankan hewan itu tetap hidup pada kondisi ekstrim. Apakah kondisi ekstrimnya sangat panas, apakah kondisi ekstrimnya sangat dingin, maka yang dilakukan adalah mengurangi atau mengurangi selisih antara suhu dalam tubuh dengan suhu eksternal. Caranya bagaimana? Itulah yang disebut dengan torpor. Torpor terbagi atas dua. Torpor untuk musim dingin namanya hibernasi, ya. Orang menyebutnya tidur di musim dingin. Torpor untuk panas, ya, adalah estivasi namanya, ya. Estivasi, ya.